Sebelumnya, perkenalkan, kita mahasiswi pendidikan masyarakat Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurjana. Perkenalkan, nama aku Aisyah Puspitasari. Di sini nih kita mau berbagi info nih kepada teman-teman semua mengenai presentasi media pembelajaran berbasis TIK pada program PNFI. Kalau gitu jangan lupa nonton ya guys. Pendidikan merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam kemajuan suatu negara. Selain itu, pendidikan juga merupakan usaha untuk menciptakan suatu pembelajaran yang aktif sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki suatu individu tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat di kalangan masyarakat. Hal ini bisa saja mengakibatkan peningkatan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dari berbagai aspek, tidak terkecuali pada dunia pendidikan khususnya PNFI. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selama ini, proses pembelajaran di sekolah itu cenderung menggunakan metode ceramah yang mana peserta didik hanya sebagai pendengar apa yang disampaikan oleh pendidik. Akibatnya, peserta didik hanya membuat catatan tanpa mengerti apa yang disampaikan. Untuk itu, perlu adanya pembaharuan dalam proses pembelajaran di kelas agar peserta didik dapat memahami konsep pelajaran yang dipelajarinya. Salah satu caranya yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang semenarik mungkin. Contohnya yaitu dengan menggunakan media TIK. Dalam bidang pendidikan, penggunaan TIK mampu mengadaptasi berbagai macam perubahan cara, suasana, serta percepatan yang terjadi dalam lingkup penyelenggaraan pendidikan dengan menerapkan inovasi aktif dan kreatif. Kemudian menurut Syahad Padmantara tahun 2012 menyatakan bahwa TIK dimanfaatkan pada pendidikan formal, non-formal, dan informal atau PNFI dalam rangka mendukung pemerataan pendidikan sehingga dengan adanya TIK, masyarakat di semua jenjang pendidikan dapat mengembangkan keterampilannya dalam penguasaan teknologi. Selain itu, penggunaan TIK sebagai media pembelajaran berupaya dalam mengatasi hambatan dalam proses penerimaan informasi dan komunikasi dari pendidik ke peserta didik, baik karena faktor fisiologi, psikologi, sosiokultural, dan lingkungan tempat tinggal. Tentunya media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang mampu menarik perhatian peserta didik. Maka dari itulah dalam hal ini media TIK yang disampaikan jugalah harus memiliki kemenarikan baik dalam hal pengemasan sekaligus isi pembelajaran yang berbobot sehingga hasilnya terasa bermakna oleh peserta didik. Nah, menurut Budiman pada tahun 2015 menyatakan bahwa TIK dalam pembelajaran dapat dibagi atas dua peran. Yang pertama, sebagai media animasi atau kartun dan PowerPoint. Kemudian yang kedua, sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Misalnya, pendidik memberikan tugas pada peserta didiknya melalui website. Presentasi sebagai media pembelajaran adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Menyajikan presentasi secara elektronik dapat digunakan dengan berbagai macam sarana, misalnya dengan media animasi 3 dimensi Max, Maya, dan sebagainya. Dengan media video movie, Premiere, Pinek, dan Ulid. Animasi 2 dimensi seperti Flash dan Director maupun media interaktif menggunakan Flash Director. Yang paling sederhana dari semuanya itu adalah menggunakan slideshow yang dibuat dengan Microsoft PowerPoint. Dengan PowerPoint pun dapat menghasilkan teks
menyiapkan video, foto, animasi, serta suara. Sejauh ini PowerPoint hanya dimanfaatkan sebagai media presentasi yang bersifat satu arah saja, non-interaktif, di mana peserta didik hanya berlaku sebagai pendengar atau penonton saja, tanpa terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Adapun komponen penyusun PowerPoint interaktif ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama intro, pembuka. Bagian yang kedua bagian isi atau materi, dan yang bagian yang ketiga yaitu penutup. Adapun sub-sub bagiannya meliputi halaman sampul, menu utama, kompetensi dasar, tujuan, petunjuk penggunaan, materi, latihan soal, biodata penulis, dan halaman penutup. Selain perancangan media, peneliti juga mempersiapkan angket validasi ahli dan respon peserta didik terkait media yang dikembangkannya. Nah, hari ini kita udah selesai buat vlognya guys. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman semua harus menantikan vlog kita selanjutnya ya. Ya, betul sekali. Untuk vlog selanjutnya mungkin lebih menarik dan lebih Bermanfaat lagi. bermanfaat lagi. Oke, semoga manfaat yang ilmu yang kami sampaikan semoga dapat bermanfaat. Dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya ya di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk share, like, and comment ya guys. Oke, bye-bye. Tak pernah terpikir menjadi dewasa semenyebalkan ini. Harus kuat di saat jiwamu hancur, harus tersenyum saat digulung badai. Kau tak boleh bertanya kejamnya dunia jika kau tak ingin diremehkan.